Wow, sekali lagi Psi kejutkan publik. Gerald van den Burg resmi jadi pelatih baru Timnas U23 Indonesia, benar-benar rasa Eropa, apa yang bisa diharapkan dari pelatih tersebut? PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Apa yang sebenarnya mendorong Federasi Sepak Bola ini memilih sosok mantan bintang Belanda? Bagaimana pengaruh van den Burg terhadap perkembangan pemain muda Indonesia? Dalam video ini, kita akan membahas segala hal tentang perjalanan karier van den Burg dan apa yang dia bawa untuk tim muda Garuda. Persiapkan diri Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang ambisi besar yang mungkin terwujud di bawah kepemimpinannya. Kluivert, Lanzaat, dan Pastoor, Wesley Sneijder ungkap kombinasi tiga pelatih hebat yang bisa bawa timnas Indonesia ke level baru. Wesley Sneijder baru-baru ini memberikan pujian tinggi terhadap trio Kluivert, Lanzaat, Pastoor yang kini bergabung dalam staf kepelatihan timnas Indonesia. Menurut Sneijder, mereka akan menjadi kombinasi yang sangat kuat. Apa yang membuat ketiga pelatih ini begitu cocok untuk tim Garuda? Video ini mengungkapkan alasan dibalik keyakinan Sneijder dan apa yang bisa diharapkan dari trio ini dalam membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Indra Syafri keluarkan peringatan keras jelang laga timnas U20 Indonesia versus Yordania. Apa yang harus diwaspadai? Jelang pertandingan krusial timnas U20 Indonesia melawan Yordania, Indra Syafri memberikan peringatan tegas kepada para pemain. Apa sebenarnya yang membuat sang pelatih begitu khawatir menjelang laga malam ini? Peringatan ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi oleh tim muda Garuda. Artikel ini mengungkapkan alasan dibalik peringatan keras Indra Syafri dan apa yang harus diperhatikan para pemain untuk meraih hasil maksimal. Terbaru, pembaruan staf Kluivert di timnas Indonesia, siapa yang akan mengisi dua posisi asisten lokal dan pelatih kiper Belanda? Patrick Kluivert membuat keputusan besar dengan memperbarui staf kepelatihan timnas Indonesia, namun masih ada dua kursi asisten lokal yang belum terisi. Apakah ada strategi khusus yang membuat Kluivert belum menunjuk nama-nama lokal? Selain itu, pelatih kiper asal Belanda juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Video ini akan menjelaskan dengan detail rencana besar Kluivert yang mungkin mengubah wajah timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, sekali lagi Psi kejutkan publik. Gerald van den Burg resmi jadi pelatih baru Timnas U23 Indonesia, benar-benar rasa Eropa, apa yang bisa diharapkan dari pelatih tersebut? PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Apa yang sebenarnya mendorong Federasi Sepak Bola ini memilih sosok mantan bintang Belanda? Bagaimana pengaruh van den Burg terhadap perkembangan pemain muda Indonesia? Dalam video ini, kita akan membahas segala hal tentang perjalanan karier van den Burg dan apa yang dia bawa untuk tim muda Garuda. Persiapkan diri Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang ambisi besar yang mungkin terwujud di bawah kepemimpinannya. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Gerald van den Burg jadi pelatih kepala timnas U23 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI telah resmi menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Jumat 24 Januari 2025. Gerald van den Burg, yang sebelumnya berkarir di PSV Eindhoven dan kini bergabung dalam jajaran asisten pelatih Timnas Indonesia,
akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih senior. Dengan usia 60 tahun, Van den Burg akan mengemban dua peran penting sebagai pelatih timnas U23 dan asisten pelatih timnas Indonesia senior. Tugasnya tidak hanya terbatas pada tim U23, namun juga untuk mendukung perkembangan timnas U20 dan U17 Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan antara tim nasional di semua level usia, dari U17 hingga senior. Gerald Van den Burg, yang memiliki pengalaman luas sebagai pemain di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pelatih senior timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan keyakinannya bahwa pengalaman Van den Burg sebagai pemain dan pelatih akan sangat berharga untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Kolaborasi antara Van den Burg, Pastoor, dan Lanzaat diyakini akan memperkuat visi bersama untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk timnas U23 Indonesia, pengangkatan Van den Burg ini membawa harapan besar, terlebih dengan berbagai agenda penting yang sudah menanti. Salah satunya adalah SEA Games 2025, di mana timnas U23 Indonesia akan mempertahankan gelar juara bertahan. Selain itu, kabar baik ini juga memberi optimisme menjelang kompetisi U23 yang direncanakan oleh AFF. Dengan pelatih baru yang penuh pengalaman dan semangat, timnas U23 Indonesia diharapkan bisa semakin terbang tinggi dan menunjukkan kualitas terbaik di pentas internasional. Mari dukung Garuda Muda untuk meraih prestasi gemilang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Kluivert, Lanzaat, dan Pastoor, Wesley Sneijder ungkap kombinasi tiga pelatih hebat yang bisa bawa timnas Indonesia ke level baru. Wesley Sneijder baru-baru ini memberikan pujian tinggi terhadap trio Kluivert, Lanzaat, Pastoor yang kini bergabung dalam staf kepelatihan timnas Indonesia. Menurut Sneijder, mereka akan menjadi kombinasi yang sangat kuat. Apa yang membuat ketiga pelatih ini begitu cocok untuk tim Garuda? Video ini mengungkapkan alasan dibalik keyakinan Sneijder dan apa yang bisa diharapkan dari trio ini dalam membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mantan gelandang Inter Milan dan timnas Belanda, Wesley Sneijder ikut mengomentari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara talk show di Ziggo Sport. Saat itu Ziggo Sport mengundang sosok Alex Pastoor yang ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Sebagai informasi, Alex Pastoor jadi salah satu dari dua nama asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Satu nama lagi yang sudah diumumkan adalah Denny Lanzaat. Alex Pastoor kala itu dikeroyok oleh banyak legenda sepak bola Belanda dalam acara tersebut. Selain Wesley Sneijder, ada nama Jan Mulder yang pernah membawa Ajax Amsterdam juara Piala Champions dalam kurung sekarang Liga Champions musim 1972-1973. Jan Mulder mempertanyakan posisinya sebenarnya mengingat rekam jejaknya yang lebih baik dibandingkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Pelatih 58 tahun tersebut menegaskan bahwa Alex Pastoor tetaplah asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Alex Pastoor sudah pernah menangani sejumlah klub dan berhasil membawa 3 tim promosi ke Eredivisie.
Hal ini berbanding jauh dengan Patrick Kluivert yang baru melatih Curaçao dan Adana Demirspor sepanjang kariernya. Saya adalah seorang asisten dari Patrick Kluivert, ujar mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut. Meski begitu, sesama legenda Ajax Amsterdam lainnya, Wesley Sneijder, mencoba mendinginkan suasana. Pria yang pernah membantu Inter Milan memenangkan Liga Champions 2009 hingga 2010 tersebut memuji langkah PSSI dalam menunjuk trio Belanda di staf pelatih timnas Indonesia. 3 pelatih Belanda di staf kepelatihan skuad Garuda diyakini bakal menjadi kombinasi bagus. Dirinya menyebut bahwa keputusan PSSI masuk akal untuk menunjuk 3 pelatih sekaligus di ruang ganti timnas Indonesia saat ini. Saya paham alasan dalam kurung PSSI dari menunjuk Patrick Kluivert dalam kurung sebagai pelatih kepala, ujar Wesley Sneijder di acara tersebut. Maksud saya, Patrick tetaplah Patrick, dia adalah wajah dari tim dalam kurung Indonesia ini. Seorang pelatih kepala harus terhubung dengan para pemain, dan dia akan melakukannya di sesi latihan dengan Denny Lanzaat. Kami belum berbicara soal ini kepadanya dan saya belum tahu apakah itu benar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Indra Syafri keluarkan peringatan keras jelang laga Timnas U-Strip 20 Indonesia versus Yordania. Apa yang harus diwaspadai? Jelang pertandingan krusial Timnas U-Strip 20 Indonesia melawan Yordania, Indra Syafri memberikan peringatan tegas kepada para pemain. Apa sebenarnya yang membuat sang pelatih begitu khawatir menjelang laga malam ini? Peringatan ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi oleh tim muda Garuda. Artikel ini mengungkapkan alasan dibalik peringatan keras Indra Syafri dan apa yang harus diperhatikan para pemain untuk meraih hasil maksimal. Indra Syafri tegaskan pemain Timnas U20 Indonesia harus serius di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Indra Syafri, pelatih Timnas U20 Indonesia, meminta seluruh pemain untuk fokus dan serius dalam menghadapi turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025. Selain Indonesia, ada juga tim kuat seperti Suriah, Yordania, dan India yang turut serta dalam turnamen ini. Garuda Nusantara datang dengan misi besar untuk mempersiapkan diri jelang Piala Asia U20 2025. Setelah beberapa kali melaksanakan pemusatan latihan, turnamen ini menjadi uji coba terakhir bagi tim sebelum berlaga di Piala Asia. Target utama mereka adalah lolos ke semifinal turnamen tersebut, yang sekaligus menjadi langkah penting untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri menekankan pentingnya fokus dalam setiap pertandingan dan meminta pemain yang tidak sepenuh hati untuk segera meninggalkan tim. Jika hati kalian hanya 40% di sini, lebih baik pulang, kata Indra, mengingat betapa pentingnya turnamen ini sebagai ajang pematangan tim. PSSI juga memberikan kesempatan ini untuk memastikan tim siap tampil maksimal di Piala Asia. Mantan pelatih Bali United ini menegaskan bahwa Timnas U20 Indonesia harus memberikan penampilan terbaik dan siap menghadapi semua rintangan yang ada. Turnamen ini menjadi modal penting bagi tim sebelum terbang ke Piala Asia pada bulan Februari mendatang. Tim pelatih akan terus memantau kondisi dan performa pemain dan siap untuk mencoret nama-nama yang tidak memenuhi ekspektasi. Di sini kita butuh 1000% komitmen dari semua pemain. Apapun tantangan yang dihadapi, kita harus siap menghadapinya, tambah Indra.
Saat ini Timnas U20 Indonesia diperkuat oleh 28 pemain dalam ajang uji coba ini. Namun hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U20 2025. Uji coba internasional ini juga dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk simulasi mengingat waktu persiapan yang singkat sebelum pertandingan Piala Asia. Semua pemain harus menjaga kondisi fisik dan mental mereka untuk bisa tampil maksimal dalam 3 pertandingan yang menanti. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I'm Terbaru, pembaruan staf Kluivert di Timnas Indonesia, siapa yang akan mengisi 2 posisi asisten lokal dan pelatih kiper Belanda? Patrick Kluivert membuat keputusan besar dengan memperbarui staf kepelatihan Timnas Indonesia. Namun masih ada 2 kursi asisten lokal yang belum terisi. Apakah ada strategi khusus yang membuat Kluivert belum menunjuk nama-nama lokal? Selain itu, pelatih kiper asal Belanda juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Video ini akan menjelaskan dengan detail rencana besar Kluivert yang mungkin mengubah wajah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kenalkan asisten pelatih baru Gerald van den Burg ditetapkan sebagai pelatih kepala U23 Timnas Indonesia resmi menambah staf kepelatihan dengan menunjuk Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda berusia 60 tahun. Pada Jumat 24/1/2025. Melalui rilis resmi, PSSI mengumumkan bahwa Van den Burg akan berperan ganda sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia senior sekaligus pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Tugas utamanya adalah memastikan kesinambungan perkembangan pemain dari level U17, U20, U23, hingga tim senior. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, memilih Gerald van den Burg berdasarkan pengalaman luas yang dimilikinya baik sebagai pemain maupun pelatih. Pengalamannya yang luar biasa akan sangat melengkapi tim kepelatihan dan membantu kami membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, kata Kluivert. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Van den Burg dan 2 asisten lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, untuk mencapai visi bersama. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Gerald van den Burg memiliki pengalaman sebagai pelatih teknik di Ajax U21 setelah memulai karir di Ajax U17 pada 2020. Ia juga melatih sejumlah klub termasuk FC Eindhoven, 1860 Munich, dan Helmond Sport. Sebagai pemain, Van den Burg dikenal sebagai bagian dari Ajax Amsterdam pada akhir 1980-an. Kehadiran Van den Burg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia sekaligus sebagai jembatan antar level Timnas ini sudah disinggung sebelumnya oleh Erick Thohir, Ketua PSSI. Thohir menekankan pentingnya regenerasi pemain yang berkelanjutan dan bagaimana kerjasama antar pelatih akan mendukung program pengembangan sepak bola Indonesia. Bukan hanya pelatih yang berkualitas, tetapi juga regenerasi pemain yang berkelanjutan di semua level sangat penting, kata Thohir.
Dengan penunjukan Vandenborg, timnas U23 Indonesia diharapkan bisa semakin solid dan sukses, terutama dalam ajang SEA Games 2025 mendatang. Melalui misi besar ini, semoga sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan meraih prestasi gemilang di kancah internasional.